Halo, kembali lagi dengan gue Bima. Hari ini kita bakal lanjutin lagi nih untuk 30 Days of ML-nya, 30 hari belajar ML dengan Kaggle. Nah, ini untuk hari kelima kita ada 4 assignment nih untuk hari kelimanya nih. Jadi nanti bakal bahas 2 lesson ya. Yang keempat tentang list dan yang kelima tentang loops and list comprehension. Nah, ini list nih berguna banget, nanti bakal sering banget kita pakai ketika kita ngerjain kerjaan-kerjaan related sama data ya. Dan juga tentunya loops juga ini penting. Nah, ya udah. Tanpa perkembangan kita lanjutin aja satu-satu. Kita mulai dari yang lesson 4 dulu ya, tutorialnya dan juga siapin exercise-nya. Sekarang kita masuk sini. Nah, list ya. Jadi kalau ngomongin list ini sebenarnya adalah kumpulan ya, ordered sequence of value. Jadi kumpulan value-value yang ditaruh di satu variabel, gampangnya kayak gitu. Contohnya adalah bilangan prima ya. Ini dinamain variabelnya adalah primes, isinya 2, 3, 5, 7. Itu kalau isinya numerik. Contoh lainnya adalah planets yang isinya ini nama-nama planet ya. Mercury, Venus, Bumi, Mars, Jupiter dan teman-temannya. Nah, list sendiri sebenarnya juga nggak cuman kayak gini, tapi list juga bisa diisi list lagi. Jadi list dalam list. Misalnya ini, hands. Isinya adalah list ini, JKK, kemudian 222, kemudian 6, A dan K. Nah, bedanya adalah nanti kita harus kasih koma ya di setiap list-listnya. Dan di dalamnya nanti ada koma-koma lagi juga sih sebenarnya. Nah, ini karena dipisah-pisah, kalau misalkan mau dibikin satu baris biar lebih kelihatan ya nanti kayak gini nih. Jadi ada apa nih ya? Square bracket ya. Kita pakainya square bracket atau yang kotak ini ya untuk kurungnya, bukan kurung biasa. Jadi ini menandakan listnya, utamanya hands-nya, tapi di dalamnya ada list-list lagi nih, karena ada bracket-bracketnya di dalam gitu. Kemudian list nggak hanya nerima satu tipe variabel aja, dia bisa variasi ya. Misalkan ini di list my favorite things, dia ada yang numerik, ada juga yang yang string ya. Jadi dia bisa mix lah isinya mau pakai apa gitu. Nah, itu aja pengenalan listnya. Lalu di sini dibahas tentang indexing. Nah, indexing ini sebenarnya adalah gimana caranya kita memanggil suatu value dari list ya. Jadi kan tadi kalau kita lihat di sini kan sebenarnya list itu kumpulan dari beberapa value ya. Nah, indexing ini adalah salah satu cara untuk manggilnya. Misalkan kalau kita lihat nih planets ya. Nah, ini planets lalu ada index 0. Nah, oh ya, yang jadi catatan list urutan indeksnya itu ya di dalam list itu selalu dimulai dari 0. Jadi kalau kita ambil contoh yang ini bukan indeks 1 2 3 tapi 0 1 2 3 gitu. Itu yang jadi perhatian ya, perlu jadi perhatian. Makanya ketika kita mau manggil Mercurius atau Mercury ini, kita panggilnya dengan planets lalu square bracket diisi dengan indeksnya. Kalau di sini indeksnya 0 gitu ya. Sekarang kalau misalkan kita isi indeksnya 1, ya udah tinggal diurutin aja sebenarnya. 0 1 isinya Venus. Makanya keluarnya Venus. Nah, gitu. Dan selain 1 sampai selanjutnya gitu, kita juga bisa pakai minus untuk indexingnya. Nah, kalau kita pakai minus, dia akan lihat dari belakang, bukan dari depan. Misalkan ini minus 1, jadi dia akan ambil ini, Neptune nih. Kalau dari belakang, nggak minus 0 ya, tapi minus 1, karena nggak ada minus 0 juga kan. Lalu minus 2 dia akan dapat Uranus, minus 3 dia akan dapat Saturnus, minus 4 dapat Jupiter. Kalau mau dapat Jupiter ya sama sih, 0, 1, 2, 3, 4 juga dapatnya Jupiter. Itu semoga jelas. Lalu tadi kita ngambilnya satu-satu indeksnya ya. Kalau kita mau ambilnya lebih dari 1, itu istilahnya adalah slicing di list ini. Nah, caranya adalah dengan kita menggunakan titik 2 ya. Jadi planets 0.2, 3. Yang depan itu akan included, yang belakang itu excluded. Artinya gimana? Artinya dia akan lebih besar sama dengan indeks ke 0, tapi kurang dari indeks ketiga. Artinya dia akan ngambil 0, 1, dan 2 gitu ya. Makanya nilainya ada 3 nih. Mercury, Venus, dan Earth aja. Yang indeks ketiganya nggak keambil karena itu excluded gitu ya. Lanjut
di sini juga bisa untuk list. Kalau kita assume mau mulai dari awal, kita nggak perlu tulisin nolnya sebenarnya. Kita bisa langsung titik 2, terus belakangnya berapa. Dia akan otomatis memahami kalau oke, ambil dari awal sampai kurang dari 3 ya. Makanya 0, 1, 2-nya diambil. Begitu juga kalau mau ngambil dari suatu awal sampai ke ujung belakang gitu ya. Nah, ini bedanya adalah kita masukin angka awalnya. Indeks nomor 3, ini included ya, jangan lupa, berarti yang nomor 3 itu masuk artinya nanti Mars sampai ke akhir. Kalau di belakangnya nggak kita spesifikan mau sampai berapa. Makanya nih, ambil semua nih setelah Mars, kayak gitu. Nah, kalau mau ambil semua kecuali yang nomor 1, ini dicontohin ya. Artinya dia bukan ambil semua, ngambil kecuali yang di paling awal dan paling akhir, kita bisa pakai ini. Nolnya kan nggak ada ya, berarti dia mulai dari 1, mulai dari Venus, lalu akhirnya adalah minus 1-nya ini. Jadi si Neptunus ya, kalau nggak salah tadi. Nah, si Neptunusnya nggak keambil. Dia cuman ngambil sampai Uranus ya, di belakang tuh harusnya ada Neptunus. Ini kita juga bisa, kalau ini ngambil the last 3 planet ya, sama kita bisa minus 3 sampai akhir gitu aja sih. Lanjut, ini ada konsep yang namanya changing list ya. Pada dasarnya list itu mutable, artinya dia bisa dimodifikasi di tempat. Caranya, kita bisa assign aja. Misalkan kita panggil dulu indeks keberapa gitu ya, terus nilainya mau diganti apa. Di sini dicontohkan planets indeks ketiga, ganti dong value-nya jadi Malakandra gitu. Nah, yang tadinya di sini sesuatu, apa tadi yang ketiga, aku lupa, berubahlah jadi Malakandra gitu. 0, 1, 2, 3 ya. Jadi dia inilah prinsipnya mutable atau yang bisa di-update. Nah, contoh lagi, misalkan kita mau rubah jadi singkatannya, bukan singkatannya sih, jadi awalnya gitu lah ya, biar lebih memudahkan. Misalkan ambil planet dari awal sampai kurang dari 3, ganti isinya dengan Murphy-Ur gitu ya. Jadi ketika di print ini ya, print planets, kita dapat Murphy-Ur gitu kan. Kemudian ya udah dibalikin lagi di sini, tapi nggak di print ya. Jadi ya intinya dia ngembaliin jadi Mercury, Venus, Earth sama Mars. Nah, ini tadi yang Malakandra ini jadi Mars. Nah, ini sekarang udah nilai planetnya udah balik lagi seperti semula. Oke, nah sekarang kita bahas fungsi-fungsi yang berkaitan sama list ya, yang bisa diaplikasikan ke list. Pertama, itu ada namanya fungsi len, atau gampangnya ya, nginget-ngingetnya len itu length, panjang. Nah, ketika kita coba pakai fungsinya ke sebuah list, dia akan hitung tuh panjang listnya itu berapa, atau ada berapa sih value dari listnya. Makanya keluarlah angka 8. Kalau kita hitung kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 planet gitu. Itu satu. Yang kedua adalah sort ya, berdasarkan alfabet. Jadi ini ada ada fungsi namanya sorted. Ketika kita implementasikan sorted planets, dia akan urutkan berdasarkan abjadnya. Dan ada sum. Ini misalkan kita sum bilangan primanya, dia akan menjumlahkan 2, 3, 5, dan 7, alhasil jadi 17. Nah, oke. Di sini juga bisa kita pakai seperti kemarin ada min dan max gitu ya, selain sum juga. Itu bisa di-apply juga di listnya. Misalkan kalau ya max primes, nilai maksimal dari bilangan primanya berapa sih? 7. Nah, itulah. Makanya keluar angka 7 di sini. Kemudian ada tambahan nih, kita ngomongin tentang objects. Nah, you can access that stuff using python.syntax. For example, number in Python carry around associated variable called image in their imaginary part. Oke, jadi kita ngomongin objek ya. Di sini dia bilang semuanya di Python itu adalah objek. Tapi artinya apa sih? Sederhananya, objek
membawa sesuatu gitu bersamanya dia gitu misalkan. Itu yang bisa diakses dengan .syntax. Ya udah, biar nggak bingung langsung aja kita lihat maksudnya gimana. Maksudnya seperti ini. X sama dengan 12. Nah, X adalah bilangan real ya. Jadi itu imaginary partnya is 0. Jadi ketika kita print x.image, dia keluarnya 0. Here's how to make a complex number in case you're ever been curious. Nah, sekarang coba lagi. C sama dengan 12 plus 3J. Print C image, keluarnya 3. Kayak gitu. Ya, agak kompleks ya. Oke, out. Kita coba pahamin dulu ya. Yaudah, kita lanjut aja dulu. Ini biasanya dipakai buat bilangan imaginary gitu ya, untuk representasi kompleks number. Oke. Jadi objek itu biasanya membawa fungsi juga, artinya ada fungsi-fungsi yang bisa ya diaplikasikan ke suatu objek. Nah, itu namanya method di sini istilahnya kalau di Python ya. Ini contohnya tadi ada image gitu ya. For example, ini ada contoh lain adalah bitLength. Jadi kita bisa panggil metode bitLength ke suatu objek gitu ya. Contohnya seperti ini. Misalkan kita punya x.bitLength. Nah, itu dia apa sih? BitLength itu merupakan sebuah fungsi gitu ya tadi, atau metode juga sebenarnya. Nah, contohnya ketika kita panggil x.bitLength, ini juga dikasih parentesis dulu, hasilnya 4 gitu. Nah, x-nya tadi apa ya? X itu adalah 12. Itu BitLength-nya 4. Lalu kita juga bisa panggil sih sebenarnya tadi help-nya dari BitLength ya. Ini kayak kita praktekin yang materi sebelumnya. Kita bisa help terus x.bitLength, sama aja kita pengen lihat bantuan tentang fungsi ini tuh sebenarnya bisa buat apa gitu ya. Misalkan ini dikasih tahu number of bits necessary to represent self in binary. Jadi kalau misalkan dicontohin ini bin 37, dia 0B1 001 01 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu ya. Bit length-nya dia 6 kalau 37 itu. Oke. Jadi kalau di binary dia hasilnya kayak gini, tapi kalau dilihat bit length-nya dia jadi 6. Oke, gitu tadi contohnya aja untuk kita lihat imaginary gitu ya. Bilangan imaginary-nya untuk representasi kompleks number. Mungkin kalau ada yang pengen tahu lebih detail mengenai kompleks number-nya bisa sambil browsing aja apa itu imaginary part gitu kan. Nah, lanjut di sini dia juga jelaskan tentang sebuah objek itu biasanya juga diikuti dengan fungsi-fungsi ya, atau fungsi itu biasanya dinamakan dengan method kalau di Python istilahnya. Nah, contohnya misalkan adalah bitLength. Nah, bitLength ini digunakan untuk menghitung bitLength ya. Itulah namanya bitLength. Misalnya kalau kita panggil x.bitLength, ini hasilnya adalah 4. X-nya tadi adalah 12, dan cara ngitung bitLength itu sebenarnya kayak di belakangnya ada, kita lihat log n plus 1-nya gitu ya. Dan log 2 sih sebenarnya. Jadi kalau kita hitung ini x.bitLength-nya adalah 4 kalau untuk 12. Kayak gitu. Nah, mungkin kalau mau lebih tahu mengenai bitLength ini ya bisa browsing juga lagi terkait bitLength-nya. Kita fokus ke penjelasan metodenya aja gitu ya. Next. Karena tadi merupakan sebuah fungsi ya, jadi kita juga bisa lihat help-nya nih. Caranya ya seperti biasa, help x.bitLength gitu kan. Ini ada penjelasannya. Number of bits necessary to represent self in binary. Itu fungsinya gitu ya. Contohnya di sini adalah bin 37, keluarnya ini gitu ya. 37 tuh di BitLength-in hasilnya 6. Nah, ada metode-metode lain ya. Misalkan ada append gitu kan, untuk menambahkan sebuah nilai ke list yang udah ada. Misalnya kita planets.append Pluto. Artinya dari yang tadi udah ada kita tambahin planet Pluto di list kita. Nah, misalkan tadi kita punya apa tadi? 8 ya, dengan adanya Pluto jadi ada 9 isinya harusnya kalau kita panggil land-nya. Oke,
Nah, terus di sini kita bisa lihat helpnya juga nih. Helps planet.append gitu ya. Ini append object to the end of the list. Jadi memang fungsinya adalah ya append, menempelkan ya objek ke paling belakangnya list. Kayak gitu. Next, kita cek misalkan tadi planetnya gitu ya. Jadi ada Mercury sampai yang paling belakang tadi ada Pluto. Nah, ini ada satu fungsi yang fungsinya remove and return the last element of a list. Dia akan menghapus yang paling belakang dan dia akan print hasilnya. Jadi dia ketika kita pakai pop ini, dia akan hapus si Pluto, tapi kita dikasih tahu juga yang dihapus adalah Pluto gitu ya. Makanya ketika kita running planetsnya lagi, udah hilang nih Plutonya. Nah, lalu kita juga bisa, tadi kita mau akses value-nya dengan indeks, sekarang kita balik nih. Kita mau cari sebuah value itu ada di indeks berapa gitu kan. Makanya ini namanya searching list ya, mencari dari listnya. Kita bisa pakai objek listnya itu namanya planet, lalu kita panggil metodenya itu index ya. Index earth, nanti dia akan cari earth ini masuknya di indeks nomor berapa. Kalau kita lihat di sini 012, nah keluarlah si indeksnya. Oke. Sekarang dia coba nih planet.index Pluto, yang nggak ada, tadi kita udah hapus Plutonya gitu kan. Selain tadi kita juga bisa ngecek nih, kita juga bisa ngecek apakah suatu nilai itu ada di dalam list ya. Misalkan nih, is Earth a planet gitu kan, kita pengen tahu apakah Earth merupakan sebuah planet. Tekniknya ya udah kita coba cek Earth in planets, dia akan return boolean ya, true atau false gitu kan. Jadi ketika kita panggil Earth in planets, ya udah dia jawabannya adalah true karena emang ada tadi kan di list kita. Tapi kalau kita panggil Salbe request in planets, jawabannya false karena emang nggak ada kayak gitu. Nah, untuk tahu lebih detail ada apa-apa aja gitu ya, kita bisa masukin si objek kita ke helps. Nanti kalau misalkan ini contohnya help planets, kita buka. Nah, ini keluar nih apa-apa aja yang bisa kita pakai gitu ya. Tuh banyak kan, ada sort, reverse, remove, pop tadi, count, clear, dan teman-temannya. Oke. Lalu setelah tadi ngomongin list, sekarang kita ngomongin temannya, namanya tuples ya. Kalau tuples ini direpresentasikan dengan kurung nih, kurung. Itu satu perbedaannya. Kalau tadi list kita pakai square bracket ya. Kalau tuple ini dia pakai kurung biasa. Nah, ini juga bisa dibentuk atau di assign variabelnya tanpa menggunakan kurungnya. Jadi kayak T sama dengan 1 2 3 dia sama aja hasilnya. Yang kedua, perbedaan signifikannya adalah si tuple ini immutable, artinya nggak bisa diganti value-nya gitu ya. Kalau tadi kita bisa ganti T planet indeks kedua kita jadiin sesuatu. Sekarang kalau kita masukkan T indeks ke 0 kita ganti 100, nggak bisa. Ini dia bilang tuple object doesn't support item assignment. Kayak gitu. Tuples biasanya digunakan untuk fungsi yang punya multiple return values. Contohnya, as integer ratio method of float object mengembalikan numerator dan denominatornya dari form of a tuples. Oke, misalkan nih x sama dengan 0125, x.as integer ratio dia punya 2. Oke, dan ini bisa kita bisa kita simpan dua-duanya. Misalkan numerator, denominator di x.as integer ratio, printlah numerator dibagi denominator. Mungkin kayak gitu ya. Kalau yang pengen tahu numerator dan denominator tuh maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau kita rubah 0,125 jadi rasio sebuah integer ya, maksudnya istilahnya bukan pembilang, kalau misalnya aku agak lupa, tapi intinya kalau kita bagi ada bilangan di atas dan bilangan di bawah kayak gitu ya. Jadi kayak ini misalkan 1 dibagi 8 kan rasionya 1/8. Makanya ketika kita print ini numeratornya dia,
1, denominatornya itu 8, ketika dibagi ya udah hasilnya kan 0,125. Ya kayak gitulah. Lalu di sini misalkan finally we have some instead stupid Python trick for swapping to variable. Oke, ini bisa buat nge-swap variable. Kayak yang awal tadi, A sama dengan 1, B sama dengan 0, AB sama dengan B, A. Gitu ya. Hasil jadi 0 dan 1. Alright, itu untuk materi tentang list. Tadi kita bahas juga selain list ada tuple juga ya sedikit di sini. Sekarang kita akan masuk ke exercise-nya. Ya, sekarang kita masuk ke exercise-nya. Kita jalanin dulu ini ya setup-nya ya. Ya, sekarang kita masuk nomor 1. Complete the function below according to its docstring. Ini docstringnya. Kita baca aja kalau yang nggak lupa ya. Docstring itu maksudnya komennya gitu ya. Return the second element of the given list. If the list has no second element, return none. Artinya nanti fungsi ini akan membuat argumennya adalah sebuah list ya. Dan kalau listnya nggak punya elemen kedua, returnnya none. Oke, berarti sini kita harus gabungin kondisional ya. Jadi sini kita bisa mulai dengan if. Terus kita lihat panjangnya dulu gitu ya. Length dari L itu kurang dari 2, ingat. Kurang dari 2 karena kita mau ngelihat indeks keduanya gitu ya. Return, ada yang lupa. Ketik 2 dulu. Return none ya. Tapi kalau misalkan dia lebih dari 2 gitu kan, kita bisa return L, indeksnya adalah indeks ke 1. Oke. Indeks ke 1 ini sebenarnya yang urutan nomor 2 gitu kan. Kita cek. Weh, benar. Kita lihat solusinya juga. Ya, sama ya. Jadi kita cek dulu nih apakah panjangnya kurang dari 2. Artinya kalau kita mau dapat yang second element gitu ya, atau nilai kedua ya, artinya kita harus punya lebih besar sama dengan 2 kan. Makanya kita cek dulu di sini kurang dari 2. Kalau dia kurang dari 2 ya kembaliin aja non gitu. Kalau enggak ya udah L1 atau urutan kedua kan. Tadi kita mulai dari 0 ya, 01 gitu kan. Lanjut nomor 2. You are analyzing sport team. Kita baca dulu. Oke, jadi kita lagi menganalisa sebuah tim olahraga yang isi member timnya disimpan dalam sebuah list. Sang pelatih itu ada di nama pertama, kaptennya itu di kedua, dan pemain lainnya setelahnya. These lists are stored in another list. Oke, jadi listnya disimpan di dalam list yang dimulai dari best team and proceeds through the list to the worst team last. Oke. Jadi intinya gini. Kita punya sebuah list yang isinya pemain dalam sebuah tim gitu ya. Jadi dan juga pelatihnya. Indeks ke 0-nya atau awalnya itu coach. Indeks ke 1-nya atau yang urutan kedua adalah kapten. Sisanya adalah pemainnya. Itu dalam satu list. Tapi kita nggak cuma punya satu tim. Kita punya katakan 5 tim gitu ya. Dan 5 tim ini dibikin dalam satu list lagi. Tapi urutannya yang paling bagus itu di depan, yang paling jelek itu di belakang. Nah, tugasnya adalah given a list of team, each team is a list of name. Kembalikan atau berikan kita kapten dari last listed team. Kita mau dapat kapten dari dari tim yang paling lemah gitu ya. Nah, kalau kita tahu tim paling lemah adalah yang paling belakang, kaptennya adalah pemain kedua, jadi kita bisa panggil dengan 2 level atau 2 indeks gitu ya. Karena ini indeksnya ada double gitu, karena list dalam list. Oke. Langsung kita coba di sini, kita bisa langsung return aja. Kita tahu teams. Pertama, kita main timnya, tim paling lemah, otomatis dia ada di
paling belakang kita bisa pakai -1. Terus yang kedua kita panggil pemain nomor 2-nya. Berarti dia ada di indeks nomor 1. Ingat 0 sama 1. Kalau yang kita jalanin correct. Oke, kita dapat tim paling lemah, which yang paling belakang, dan juga pemain nomor 2-nya, indeks nomor 1. Jadi di sini kita belajar ya gimana kita coba masuk ke dalam list yang bertumpuk gitu. Nested list gitu ya. Tim -1 kita dapat yang paling luar dan satunya gitu ya. Kita lihat solusinya juga ya harusnya sama gitu ya. Oke, sama. Sekarang kita masuk task ketiga. Oke, iterasi of Mario Kart will feature an extra infuriating new item, the purple shell. When you use it, it drops the last place racer into first place and the first place racer into last place. Oh, oke. Menarik ini permainan Mario Kart. Kalau kita dapat purple shell ini, pemain yang ada di paling belakang tukeran jadi di paling depan, dan yang paling depan jadi paling belakang. Nah, oke. Sekarang kita coba aplikasikan itu dalam sebuah fungsi. Nama fungsinya purple shell. Artinya kita mau balik yang paling depan jadi belakang, yang belakang jadi depan. Ya. Gimana caranya? Kita coba. Misalkan ini ya, R sama Mario Bros dan Luigi. Kalau kita panggil purple shell-nya, Luigi-nya jadi depan, Bowser-nya jadi di tengah tetap ya, Mario-nya tapi jadi di belakang. Ya kita bisa pakai gini aja sih, return. Berarti kita harus taruh yang di depan jadi yang di belakang ya. Kita coba kayak gini. Racers paling depan tuh racer 1, racers -1 itu paling, ini salah, ini harusnya racers 0 paling depan ya, sama dengan racers -1 dan racers 0. Oh, ini salah, taruh dia di sini aja, baru kita return si racersnya. Oh, oke. Your function should not return anything. Instead, change the list without returning it. Berarti ini udah kita hapus saja. Correct. Ya, ini kita coba langsung kayak gini. Ini bisa juga kayak di hari berapa ya? Hari pertama, hari kedua yang kita bikin temporary dulu gitu ya. Dan ini kan salah satu coba metode lainnya. Kita coba lihat solusinya deh. Ya, ini dia. Tadi contohnya yang pakai temporary. Nah, ini kita tadi pakai yang ini ya. X0, X-1 ganti dengan X-1, X0 gitu kan. Alright, lanjut nomor 4. Yuk, sekarang nomor 4 ya. What's the length of the following list? Fill in the variable length with your prediction. Try to make a prediction for each list without just calling length on it. Alright. Kita supaya ngeprediksi panjangnya si panjangnya si list gitu ya. Put your prediction in the list below. Kita coba tebak-tebakan dulu tanpa kita jalanin length-nya. Misalkan A. Oke, ini 3 ya. Ini 2 list. Ini 0. Ini oke, ini 1 2 3. Lalu kita panggil 1.2 sampai akhir. Berarti kita hilangin yang paling awal. Jadi ini 2. Oke, kita coba cek deh. Correct, benar. Nah, gini penjelasannya. There are 3 items in the list, nothing tricky yet. Ini jelas ya, 1, 2, 3. Kita isinya 3. Yang kedua, list 2,3 ini kalau di list dalam list itu dianggap 1 gitu kan. Jadi ini ada 1 dan 2. Yang C jelas kosong. Yang terakhir, ini sebenarnya 1, 2, 3, tapi habis itu kita panggil lagi nih 1.2 sampai akhir. Berarti kita mulai dari yang kedua sampai akhir kan. Cuma sisa yang 2 dan 3, makanya jawabannya 2. Ya, seperti itulah. Oke.
lanjut aja. Ya, sekarang kita masuk ke materi nomor 5 atau pertanyaan nomor kelima. Kita langsung coba aja ya tadi ya. Oke, ini ada arrivals dan name. Mungkin buat ngebantu kita coba print dulu kali ya. Print arrivals tuh isinya apa dan juga print name gitu kan. Lalu kita coba cek. Ini kita pasnya hapus aja. Pasti akan return false, tapi kita paling nggak tahu dulu nih isinya arrivals dan name itu apa. Oke. Nah, arrivals itu isinya adalah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang ini ya. Lalu ini misalkan kita hapus dulu gini ya. Nah, ini isinya. Oke. Jadi kita mau bikin ordernya dulu deh orang-orang ini nih. Kita mau bikin ordernya dulu gitu kan. Order dari arrivals urutannya gitu kan. Kita lihat indeksnya. Arrivals, nama listnya tuh arrivals, isinya name ya. Jadi di sini kita coba kasih name dulu biar kita dapat indeksnya. Lalu kita print deh biar tahu isinya seperti apa nanti. 0. Oke. Order sama dengan arrivals.index.name. Ya, benar. Indeksnya 0 ya awalnya ya. Baiklah. Oke. Ntar kita udah ada ininya urutannya, kita tinggal return aja sih sebenarnya. Return order gitu kan. Yang lebih besar sama dengan tentunya dari arrivals ya. Bagi 2 biar kita dapat tengah-tengahnya. Dan tidak sama dengan len arrivals minus 1. Benar nggak? Coba aja deh. Nggak usah lah. Order lebih besar and oke. Sini harus ada order juga. Oh benar. Oke, kita lihat dari hintnya dulu deh. Use the index method to find when the person arrive. Oke. Check whether that is fashionable. Let's spot think about null indexing. Ya. Jadi ini kan masuk orang-orangnya kan nambah terus gitu kan. Arrivals ada 6. Ini berapa siapa ini kita tahu ordernya. Baru kita lihat nih yang urutannya lebih besar dari total arrivals akhirnya dibagi 2 dan order besar sama dengan siapa nih? Bukan yang terakhir intinya gitu ya, setelah semua itunya selesai gitu. Dan ya udah, kalau kita coba cek solusinya ya sama ya, kita cari tahu dulu ordernya kan, baru kita cek ordernya seperti apa. Oke, sekian dulu teman-teman untuk materi listnya. Nanti kita akan lanjutin ke materi selanjutnya ya. Tadi kan ada materi tentang loops and list comprehension juga di sini. Oke, kita tutup dulu yang ini. Oke. Save dulu aja deh. Kita tutup. Ya, sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya tentang lesson 5-nya ya. Read this tutorial dan complete this exercise. Alright. Ini harusnya udah tadi. Sebentar. Oke. Jadi kita bakal bahas loops atau iterasi nih. Contohnya seperti apa nih? Contohnya iterasi nih. Misalkan kita punya list isinya planet tadi ya. Ada 8 planet. Lalu kita mau coba looping, kita iterasi for planet in planets gitu ya. Untuk setiap planet yang ada di planets atau ada di list planets tadi. Kita ngapain? Kita print planet, n sama dengan apa nih? Spasi gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingat ini nanti diakhiri dengan spasi kan kalau si menu printnya. Intinya dia akan dia akan loop ya, dia akan berulang-ulang untuk semua planetnya yang ada di planet. Artinya dia akan lihat nih misalkan Mercury, Venus, Earth, Mars sampai Neptune.
itu sampai berakhir di Neptune, dia akan menjalankan perintah ini satu-satu. Jadi misalkan kalau kita lihat kayak gini, for Mercury in planets, print planet, nama planetnya ya, Mercury gitu kan. Kemudian jadi ada Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune gitu ya. Jadi kalau teman-teman tahu N-nya ini, kan artinya Mercury, spasi gitu kan. Selalu print lagi Venus. Kalau ini nggak dispesifikkan, dia kan defaultnya si print ini adalah new line ya, dia akan ke bawah. Nah ini biar ke kanan, kita ganti N-nya jadi spasi, kayak gitu. Nah ini kita pakai in ya tadi ya. Lanjut ada multiplicans ya, dan ada product. Sini kita mau coba loop untuk mult. Ini bebas sebenarnya, kita mau kasih nama apa. Kalau ini dinamain mult ya, di multiplicans artinya untuk setiap value yang ada di tuple ya, ini ya tuple bukan list, sorry, ini karena kita lihat pakai kurung biasa ya. Dan produk sama dengan 1, produk sama dengan di dalam loopingnya kita mau hitung produk sama dengan produk kali mult gitu ya, lalu print lah si produknya. Oke, hasilnya 360. Dari mana ya? Ini kalau kita breakdown gitu ya, start dari awal, for mult pertama berarti 2, produk sama dengan 1 kali 2 gitu kan. Kita sekarang punya nilai produk 2, terus jalan ke yang kedua, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 3 32, 8 kali 3 24, 24 kali 3 seterusnya sampai kali 5, jadi hasilnya adalah 360. Begitu berulang-ulang terus teman-teman. Oke. Nah, kita juga bisa sebenarnya ngeloop di karakter string. Kalau di sini dicontohin S itu stringnya. Steganography is the practice of concealing a file message bla 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 gitu ya. Print all the uppercase letter in S one at a time. Nah, ini kayak apa ya? Kita mau ngedecode gitu ya. Ini ada satu paragraf. Tapi ada suatu huruf yang dibikin huruf kapital dan kita pengen tampilin dong yang huruf kapitalnya aja. Nah ini kita pakai function yang namanya isUpper untuk memastikan ya, ada isnya ini, apakah karakter tersebut itu huruf besar gitu kan. Baru di print kalau tadi memang huruf besar dan n-nya nggak dikasih kosong aja gitu ya, bukan spasi, bukan yang lain. Jadi dia akan nggak ada separatornya akhirnya gitu kan. Dan dia akan jalanin satu-satu nih, for char in S, jadi S gede nggak, lanjut T gede nggak, misalkan nih H baru gede, baru dia print nih. Kalau dia hanya gede kan ada if-nya, keluarlah H. Terus ada E besar di sini, terus ada L, terus ada L lagi, terus ada O, makanya outputnya adalah hello gitu. Nah kemudian ada satu namanya range ya. Range ini buat kita nge-generate sequence apa ya, urutan sebuah angka itu. Misalkan kita implementasikan di loop ya, yang perlu jadi catatan, angkanya itu eksklusif ya, nggak masuk angka 5-nya itu. Tapi artinya kalau kita bikin range 5, karena kita mulai dari indeks 0 juga, itu akan terjadi 5 kali. Tapi indeksnya nggak keluar yang ke-5, tapi sampai maksimalnya 4. Nah, misalnya ini, for i in range 5, dia akan nge-generate sebuah list dari 0 sampai 4 ya. Kalau kita masukin 10 berarti 0 sampai 9. Terus masing-masingnya print dong doing important work .i sama dengan nilai i-nya. Ini nilai ini. Jadi tadi 0 1 2 3 4 kayak gitu keluarnya. Selain for, ada juga loops yang menggunakan while ya. Bedanya kalau while ini dia akan ngecek sebuah kondisinya, apakah kondisinya terpenuhi apa enggak. Kalau masih terpenuhi, yang di bawah akan di looping terus, dijalanin terus gitu. Jadi kita harus siapin stoppernya atau counternya, bukan stoppernya, counternya untuk akhirnya supaya ini bisa terpenuhi kondisinya. Kalau enggak ya dia akan jalan terus nggak ada matinya gitu kan. Contohnya ini kayak gini nih, i sama dengan 0 ya, while i kurang dari 10, selama i nilainya masih kurang dari 10, print dong i-nya gitu, dengan kasih jeda antar printnya itu nanti spasi ya. Ya udah,
dia akan ngeprint I. Tadi kan 0 ya pertama ya, berarti dia ngeprint 0. Terus I tambah 1, sekarang nilai I-nya 1, balik lagi ke atas. Apakah I-nya kurang dari 10? Ya masih, gitu kan. Terus muter lagi, sampai akhirnya kita ngeprint angka 9 nih. Lalu 9 tambah 1 jadi 10. Dia ngecek apakah I-nya kurang dari 10. Oh udah enggak, kita udah sama-sama 10 bro. Jadi udah nggak jalan lagi dan udah selesai, kayak gitu. Udah mudah jelas ya, ini masalah loopingnya gitu. Karena selanjutnya kita lanjut lagi ke yang namanya list comprehensions. Nah ini lumayan fitur yang lumayan menarik ya. Biar lebih jelas langsung aja lihat contohnya seperti apa. Contohnya adalah seperti ini. Misalkan kita mau mencari squares ya, atau kuadrat dari kumpulan nilai gitu kan. Nah kita mau bikin kuadrat ini, ya rumusnya jelas ya, pangkat 2 kan, sebuah bilangan di pangkat 2. Nah, kita bisa bikin loopingnya di dalam nih, untuk jadiin list akhirnya kan. Kita mau n pangkat 2 untuk semua n di range 10. Ingat, range 10 berarti 0 sampai 9 ya. Jadi n-nya dia akan jadi 0 sampai 9, lalu masing-masingnya akan dipangkatin 2. Makanya kita punya output 0, 1, 4, 9 sampai 81. Artinya 0, 1 pangkat, ini kan 2 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2 sampai 9 pangkat 2. Akhirnya kita terbentuklah sebuah list ya. Jadi nanti isi listnya adalah dia akan terbentuk dengan iterasi ini sih, for n in range 10 gitu kan, dan apa yang dilakuin di depannya. Kalau kita nggak pakai fungsi ini, ya kita harus bikin manual dan lebih panjang sih sebenarnya perintahnya. Makanya ini bermanfaat banget sebenarnya list comprehension buat ya mengefisienkan jumlah kode yang kita tulis kali ya, jumlah baris kode yang kita tuliskan. Contoh lain. Sort planets. Ya, kita cari planet yang dekat dengan bumi, dekat dengan matahari gitu kali ya. Caranya adalah isi list ini dengan planet. Untuk planet di dalam list planets tadi, jika panjang planetnya kurang dari 6. Jadi ini maksudnya sort planets adalah hurufnya kurang dari 6. Makanya dibilang pendek. Kayak kita dapat Tua Gapatma Venus, Earth tuh 5, Mars tuh 4. Kalau kita lihat full ya ada Mercury ya, Mercury 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 udah nggak masuk. Jupiter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga. Tua Gapatma 6, Saturnus 6. Tapi kita maunya yang kurang dari 6 gitu kan. Makanya udah nggak masuk, kita cuma dapat ini. Lagi kita ambil contoh lagi. Jadi ingat ya, tadi di depan kalau contohnya ada yang n pangkat 2, itu kita bisa ganti dengan beberapa macam operasi kali ya, bisa dibilang. Misalnya di sini kita ambil planet yang pendek-pendek tadi, tapi bukan cuman panggil planetnya, kita mau planetnya tadi kita upper nih, atau kita kapitalin bilangannya. Apa sih namanya ini? Hurufnya ditambah dengan tanda seru. Makanya outputnya adalah Venus Earth-nya besar dan ada tanda serunya. Kayak gitu. Biasanya tulisnya satu baris gini ya. Tapi kalau emang udah lumayan panjang bisa dibagi-bagi juga dengan cara kayak gini. Misalkan kita buka listnya dulu dengan square bracket, terus ditulis fungsinya apa, baru for dan kondisinya di bawahnya. Kayak gitu sih. Ini dia kasih ilustrasi sama SQL ya. Ini select planet upper bla bla bla, lalu where-nya itu for planet in planets gitu kan. Dan for-nya untuk planet in planets, where-nya jika si panjang planetnya kurang dari 6. Kayak gitu sih kalau di komparasi sama SQL. Ini lagi nih.
32 for planet in planets ya. Dia akan jalanin for planet in planets, tapi 32-nya nggak ada perubahan, cuman dia dilakukan berarti ada berapa kali gitu ya. Planet in planets kan tadi ada 8 apa ada 9 ya, 8. Jadi dia hanya ngulangin ini aja karena nggak diapa-apain kan si nilainya ya. Oke. Ini contoh list comprehension combined with function like min, max, and sum can lead to impressive one-line solution for problems that would otherwise require several line of code. Jadi si list comprehension ini bisa ngebantu kita bener ya, kayak ya mengefisienkan code yang ditulis lah. Dengan satu line aja bisa mendapatkan hasil ketika kita nulis lebih dari satu gitu kan. Kayak misalkan ini nih, count negatif. Jumlah semua bilangan yang nilainya negatif, kayak gitu ya. Jadi for num in nums ini harusnya gini, if number kurang dari 0 n negatif sampai dengan n negatif plus 1. Tuh ke 4, 5 baris. Tapi ya enggak 1, 2, 3, 4 baris lah ya. Exclude si returnnya ini. Tapi di sini kita bisa bikin hanya dengan ya satu baris saja, kecuali nama fungsinya. Jadi return len gitu ya. Kita cari, atau ini kan jumlah aja ada berapa kan. Kita bisa pakai len. Isinya adalah list number for number in numbers. Jadi yang ada di sini if numbernya kurang dari 0. Ya udah dia akan nge-generate -1, -2, -3 isi listnya. Lalu di len ya udah hasilnya 3. Makanya sama dan lebih sederhana aja. Oke. Ada salah satu cara lagi ya, ini kita pakai pakai boolean di sini ya. Number kurang dari 0 for number in nums gitu. Jadi kalau dia cek di sini kalau true kan 1, kalau false kan 0. Jadi di jumlah aja yang benernya. Totalnya 3 sama aja sih sebenarnya. Yes, itu dia materinya untuk loops dan list comprehension. Sekarang kita lanjut ke exercise-nya. Kita punya berapa ya? Kita cek dulu ya. Ada 4. Oke, ada 4 exercise nih. Ya, ada cabai-cabean juga di bawah nih, seru-seru. Oke, ini kita seperti biasa jalanin dulu sessionnya. Ya, udah started sessionnya. Have you ever felt debugging involve a bit of luck? The following program has a bug. Try to identify the bug and fix it. Oke, kita cari bugs nih. Kita cari-cari serang nggak nih, bos? Nah, di sini kita suruh cari bugnya. Apa sih bugnya gitu kan? Return whether the given list of number is lucky. Lucky list contain at least one number divisible by 7. Oke. Jadi kita supaya cari apakah di dalam sebuah list ada yang bisa dibagi 7. Nah, itu adalah yang lucky. Kali ini kita bisa cari langsung ya. Oke, udah nih. Has lucky number gitu kan. Kita coba runtutin satu-satu. Kita panggil aja kali ya. Oke, kita bikin satu code lagi di bawah buat testing. Has lucky numbers. Dia isinya adalah list gitu ya. Ini nums saja. Kita bikin di sini nums. Misalkan berapa? 2, 4, 7, 6, 4 gitu ya. Salah number harusnya. False. Wah, menarik, false. Padahal di sini ada 7-nya ya. Kalau ini kita kasih 7 lagi, masih false. Harusnya return false. Harusnya return true nih. Kenapa dia false lagi? Kita cek. Kalau ini 7-nya di sini masih ngaruh nggak? Masih false. Oke.
nggak usah banyak-banyak, kita ini hapus aja. Oke, 274 misalkan ya. Kita cek deh. For num in nums ya. If pertama jalan 6. Pertama adalah 2. If 6 dibagi 7 sama dengan 0, tidak, return false. Oke. Dia udah return false dulu. Pertama. Dan ketika dia udah return false, ya sudah. Keluar. Berarti kita harus hapus returnnya di sini. Harusnya biarin aja. Tapi return yang ini kita keluarin. Ini ya. Dari si ininya. Harusnya di sini. Oke, kita tes. True. Nah, udah bener nih. True ya. Ini kalau kita masukin misalkan 3, baru false. Yes, udah betul. Kita testing di sini ya. Tadi kita hapus else-nya. Lalu return yang ini kita keluarin dari if-nya. Keluarin juga dari for-nya. Correct. Yay. Jadi tadi masalahnya adalah kalau kita biarkan return-nya di sini, udah dihapus ya. Nah, ya di dalam tadi ketika dia udah ketemu return dan false, udah berhenti tuh si si fungsi kita. Coba tadi kita taruh 7-nya di awal, baru dia bisa keluar true-nya. Tapi kalau dia nggak di awal ya udah. Nah, ini ada solusi lagi nih selain metode yang ini ya. Return any number that can be mod by 7 sampai dengan 0 for num in nums. Oke, dia akan cek lah kalau ada satu value yang memenuhi prasyarat ini gitu kan. Ya udah, dia yang true lah istilahnya. Dia akan return true kayak gitu. Next, number 2. Look at the pattern expression below. What do you think we'll get when we run it? When you made your prediction, uncomment the code and run the cell to see if you were right. Oke. 1, 2, 3, 4 lebih besar dari 2. Oke. Apa yang terjadi? Ya bisa dibandingin sih harusnya ya. Ya kan? Karena karena yang satu list, yang satu integer. Kita si list ini dia nggak bisa dia nggak bisa element wise comparison gitu. Artinya dia akan ngebandingin masing-masingnya gitu kan. Nah, nanti kita bisa lakuin dengan pandas atau pandas series atau dengan NumPy arrays namanya. Ini ada, nggak tahu dibahas di bawah apa enggak. Oh iya, dia yang ngomongin element wise. Kalau kita bikin dia pakai NumPy arrays, dia akan bandingin masing-masing elemennya dengan duanya. Jadi nanti false false, true true gitu ya. Right. Implement a function that reproduces this behavior returning a list of boolean corresponding to whether the corresponding element is greater than n. Oke. Kita diminta bikin di sini. Ya, kita mau bikin di sini dengan thresholdnya berapa. Jadi nanti inputnya adalah 1, 2, 3, 4 sebuah list dengan thresholdnya gitu ya. Kita bisa bikin, kita pakai list comprehension aja kali ya. Return oke, ini kita bandingin ya. Kita bandingin for num lebih besar dari threshold ini kan, for num in L. Oke. Harusnya udah ini doang. Correct. Yay. Ya, kita pakai yang metode kedua ya, elemen lebih besar dari threshold for L in L gitu. Tapi kalau mau satu-satu ya bisa kita bikin empty list dulu.
list kosong dulu, baru nanti di sini di append kalau dia memenuhi syarat, kalau enggak ya udah enggak gitu ya. Next, nomor 3. Menu is boring meals. Given a list of meals served over the some period of time, return true if the same meal has ever been served 2 days in a row and false otherwise. Oke, ini menarik nih. Jadi nanti kita akan dikasih sebuah list yang isinya menu makanan. Return true if the same meal has ever been served 2 days in a row. Oke. And false otherwise. Jadi kita cari yang apa ya? Yang udah di serving dua kali berturut-turut, itu akan return true atau boring, dan false kalau misalkan nggak ada yang kayak gitu. Oke. Ini menarik. Kita bisa pakai cara biasa aja. Oke. Jadi kita bikin dulu aja meals kosong ini ya. Lalu kita coba iterasi for meal gitu ya. Meal in meals. Oke. Kedua, if ya, if meal, ini jangan meals, serve gini ya, serve aja ya. If serve index, if serve indeksnya adalah artinya kita mau bandingin ya, serve sama dengan serve yang sama dengan meals ini kan. Oke. Return true. Oke. Kalau nggak terpenuhin, kita return false ya. Nah, tanya di sini berapa yang kita masukin? Kita bisa masukin dia sebagai berapa ya? Line-nya sih, kita bisa masukin line-nya di sini sebenarnya. Line serve gitu kan. Ya, jadi nilai paling terakhirnya dia berapa? Terus equals meal. Nah, kalau misalkan dia di sini nggak equals meals, di sini kita bisa append ya, serve dot append meal ini kan. Kita cek aja deh. Salah. Index out of range. Oke. Lupa. Karena kita mulai dari 0 ya. Jadi ini harus di minus 1 dulu sih. Iya, kita bisa cheating di sini. Kita bisa kasih di sini misalkan 0 aja buat cheating. Hasilnya correct. Oke. Ya. Tapi kita lihat cara yang benar. Harusnya for i in range len meals. Oke, ini kita bikin i urutannya. Lalu dia akan cek if meals yang pertama sama dengan meals yang setelahnya, return true, return false ya. Ini cara yang benar nih sebenarnya nih. Idenya adalah dia akan ngecek untuk setiap range-nya. Jadi, tapi di sini pakai index ya. Kita pakai index. Jadi for i in range len meals kurang 1, if meals-nya i compare to meals yang i plus 1 gitu kan, setelahnya. Jadi meals sekarang compare sama meal setelahnya, return true, else return false. Kalau ini cara lain juga, tapi return correct juga sih sebenarnya. Yes, kita coba lihat deh kalau solusinya seperti apa ya. Sama aja. Oke.
Oke, sekarang kita masuk ke nomor 4 nih. Kita ngomongin kasino. Oke, dari blackjack kemarin sekarang pindah ke slot machine. Ini dibikin ada function ya yang namanya play slot machine. The number is written is your winnings in dollars. Oke, jadi kita seolah-olah kita main slot gitu ya. Returnnya adalah 0, 0, 0. Oh, kita dapat $5. Oke. Jadi setiap kali tarik slotnya kita bayar $1 tapi ini. Jadi tadi kita main 4 kali gitu kan. Artinya kita ngeluarin $4 tapi tiba-tiba kita dapat $5 ya, kita masih untung $1 lah ya. Nah, di sini kita diminta coba jalanin simulasi nih dengan menggunakan Monte Carlo method untuk mengestimasi average outcome. We simulate the scenario many times and return the average result. Ya, jadi kita coba simulasiin jalanin itu, terus nanti di average resultnya. Nah, oke. Berarti estimate average slot payout 1. Kita jalanin 1, kalau 0 minus 1. Oke. Alright, berarti di sini kita perlu jalanin si Monte Carlo-nya berkali-kali ya. Caranya adalah kita bikin dulu runs gini ya. Kosongin dulu sebagai placeholder buat kita simpan hasil runningnya. Lalu kita coba jalanin si fungsinya. For run in and runs gini ya. Setiap kali jalanin, kita minta dia jalanin sampai seberapa banyak kali yang kita minta kan. Nah, dari sini kita panggil dan simpan si return, si value gitu ya. Si money deh. Money dengan cara kita play slot machine. Ya. Tapi jangan lupa kita harus bayar $1 di sini. Hasilnya tiap runnya kita simpan ke dalam runs.append money. Ya, kita masukin nih money kita setiap saat gitu kan. Setiap berapa kali runnya lah. Nah, returnnya dia minta rata-ratanya, estimate average slot payout. Berarti maka kita coba gini dulu deh. Kita lihat dulu kalau kita nggak ngeluarin rata-rata tapi ngelihat setiap perjalanannya. Kita panggilnya si runs. Oke, kita bikin satu code lagi di bawah untuk manggil jalanin fungsinya. Oke, kita misalkan jalanin 5 kali aja dulu deh. Oh, sorry, ada yang salah. Lupa. Ternyata di sini kita harus kasih range. Ya, lupa. Sorry. Ini dia. Jadi ini jalanin 1, 2, 3, 4, 5 kali kan. Jalanin 5 kali, pertama kita dapat setengah, dapat -1, dapat setengah, belum balik modal. Kalau kita jalanin ya 10 kali, ya tambah nggak balik modal 100 kali. Ya ada yang dapat 4, ada yang dapat macam-macam gitu kan. Oh, ada yang dapat 99 juga. Mantap memang. Ya udah. Kita mau tahu rata-ratanya kan. Berarti berapa kali dia jalan gitu kan. Kita jumlahin dulu nih semua nih si runs kita nih, dibagi dengan berapa kali dia jalan kan, dibagi dengan n runs dong. Kita jumlahin semua ini, total kerugian dan keuntungan dibagi dengan berapa kali dia jalan. Alhasil minus 0,615. Kita masih rugi setelah mainan 100 kali. Kalau main 1000 kali, wow, makin untung. Tapi cuma $0,25. Udah capek-capek narik 1000 kali si slotnya gitu ya, cuma dapat 0,25. Kita ngabisin $1.000 ya kan, $1.000, tapi kita dapat return 0,25 per tarikan kita. Artinya tadi 1000 100%-nya dapat berapa sih? 0,255 tambahannya setiap kali run ya. Jadi ini kali 1000 ya lumayan juga sih sebenarnya. Kalau kita mainnya berapa? 10.000, 100.000 kali gitu. Seginian lah ya, 0,0415.
Semakin banyak mainnya semakin banyak ruginya sih sejujurnya. Jadi 0,03. Jadi larinya di 0,0 sekian lah ya. Semakin besar dia semakin stabil. Coba lagi. Oh iya, sabar menunggu nih jadi banyak kan. Ya, jatuhnya di 0,025-an ya per satu kali tarikan kita keuntungannya. Tinggal dikaliin aja kalau kita main berapa tadi nih? 10 juta kali olahraga, narik slot ya lumayan. Kita lihat solusinya. Ya, bener dia rata-rata kalau kita main ini terus ya dapat 0,025 lah ya. Mendekati ini setiap kali tarikan. Yes, selesai untuk hari ini. Kita lumayan panjang. Jadi tadi udah ada dari yang exercise pertama, lalu ini yang exercise kedua, loops dan list comprehension. Tadi kita belajar tentang listnya dulu, lalu ada tuple dulu, baru kita masuk ke loops dan list comprehension. Semoga bermanfaat teman-teman. Kalau dirasa kalian suka, kalian anggap ini bermanfaat, bisa dibantu di share, di like, dan juga jangan lupa subscribe buat dapat update hari-hari selanjutnya. Dan ya, kalau ada feedback, masukan buat lebih baik lagi di channel ini, bisa juga tulis di kolom komentar. Oke, bye.